tidak menjadi satu alasan. Sesibuk apapun menyiapkan jualan, memasak makanan untuk anak-anak itu tetap saya lakukan. Hari ini cukup dengan menu sederhana, nike goreng saus pedas, kuah asam jantung pisang, dan bandeng bakar. Halo hai sahabat online Mami Mutia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin ya robbal alamin. Hari ini aktivitas pagi Mami Mutia awali dengan membuat dan menyiapkan semua jualan yang akan dibawa ke lapak. Karena donatnya sudah gemoy-gemoy, menul-menul, dan sekarang saatnya kita menggoreng. Donatnya Mami Mutia kerjakan di bawah atau di lantai, itu dialaskan dengan tikar dikarenakan Mami Mutia tidak mampu lagi berdiri lama. Kalau sudah berdiri lama kakinya suka kesemutan. Maklum lah ya teman-teman, kalau umur sudah di 40, semua keluhan di badan itu sudah semakin banyak. Keluhan yang utama itu di bagian kaki dan di bagian pinggang. Ada yang sama dengan Mami Mutia? Ya begitulah kalau umur sudah lanjut. Jangan dikira Mami Mutia masih muda ya, sudah 40 tahun saya. Tidak apa-apa, umur boleh tua, tapi pembawaan tetap muda, ya kan? Haha. Kita tinggalkan berbicara tentang umur, sekarang kita lanjut menggoreng donatnya. Setiap hari saya menggoreng donat itu di jam 8 pagi. Selesainya itu di jam 9. Jadi untuk adonan 2 kg itu memakan waktu selama 1 jam untuk menggoreng. Kenapa lama Mami Mutia? Ya iyalah, untuk menggoreng donat itu kita kan menggunakan api kecil. Setelah menggoreng juga kita biarkan dulu donatnya dingin kurang lebih setengah jam baru bisa kita topping. Kalau masih hangat-hangat kita topping, yang ada toppingnya itu meluber kemana-mana. Itu alasan selama ini kenapa Mami Mutia itu keluar dari rumah untuk ke lapak itu agak lama, sekitar jam 11 atau jam 12 baru buka lapak. Bisa juga pagi jam 9 sudah bisa jualan di lapak, tapi donatnya harus dibuat dari malam. Jujur li, Mami Mutia tidak mampu, Mami Mutia tidak sanggup, karena setiap harinya itu Mami Mutia tutup lapak itu setengah 6. Sejelas tenaga jam Mami Mutia itu tidak mampu, karena Mami Mutia bukan robot, Mami Mutia juga butuh istirahat. Oke teman-teman, ini sudah penggorengan terakhir dan tiba-tiba saja Mami Mutia sudah datang dengan kereta kencananya. Ini alat yang Mami Mutia gunakan untuk membawa jualan ke lapak, karena jarak lapak dengan rumah itu kurang lebih 100 meter. Kalau Mami Mutia bawa satu persatu, wow, akan menyita waktu yang cukup lama hanya untuk membawa jualan ke lapak. Dalam waktu 1 minggu ini karena kakak Izzy itu libur di sekolah, kakak kelasnya ujian, jadi kakak Izzy yang membantu untuk jualan lebih awal di lapak. Sedangkan di rumah Mami Mutia masih harus masak untuk menyiapkan semua makanan untuk anak-anak makan siang. Setelah semua jualan sudah masuk dalam kereta kencana, ini terlebih dahulu kita lap-lap semuanya wadah-wadahnya agar supaya tidak berdebu dan itu bersih. Kakak Izzy tidak perlu lap-lap lagi sampai di lapak. Oke, singkat cerita kita tinggal menunggu kakak Izzy untuk bawa ke lapak. Mami Mutia lanjut lagi untuk masak. Tiba-tiba saja Mami Mutia sudah ada di depan kompor. Mami Mutia lanjut untuk masak nasi. Masak nasi terlebih dahulu Mami Mutia aron. Papa dengan anak-anak itu tidak suka makan nasi yang dimasak di rice cooker. Nasi yang dimasak dengan cara seperti ini juga rasanya enak dan nasinya pulen. Sangat-sangat berbeda jauh dengan rasa nasi yang dimasak di rice cooker. Nah, sambil-sambilan masak nasi, Mami Mutia juga kerjakan sayur jantung pisang, si jantung hati, canda jantung hati. Cara kerja jantung pisang itu seperti begini ya teman-teman. Barangkali di sini ada teman-teman yang belum tahu. Pertama-tama itu kita keluarkan dulu kulit yang sudah tua sampai kita temukan kulitnya yang masih muda atau kita sudah lihat yang masih putih. Nah, kalau sudah kelihatan putih seperti begini, itu sudah bisa diiris. Untuk cara mengirisnya semuanya tergantung dari teman-teman ya. Kalau Mami Mutia itu Mami Mutia belah 4 dulu seperti begini, baru Mami Mutia iris-iris tipis. Biasanya ada juga orang yang tidak mau diiris tipis-tipis, tapi irisannya itu besar-besar. Nah, ini kita iris sampai selesai, semuanya teriris. Lanjut, karena nasinya sudah kering airnya, maka ini Mami Mutia akan pindahkan ke dandang yang tadi
tadinya itu dandangnya sudah Momi Mutia didihkan airnya terlebih dahulu. Kenapa Momi Mutia kasih mendidih dulu airnya? Karena Momi Mutia ingin supaya proses untuk memasaknya itu lebih cepat. Kalau airnya sudah mendidih, otomatis uapnya itu sudah ada kan. Nah, untuk memasak itu dengan cara seperti begini kan itu menggunakan uap untuk cepat masak. Oke, kita lanjut. Karena sudah selesai semuanya, kita masukkan ke dalam dandang, kita tutup kembali. Dan ini Momi Mutia ambil panci sayur untuk merebus sayurnya terlebih dahulu. Dan jangan lupa airnya dikasih garam agar supaya si jantung pisang, si jantung hati ini tidak hitam. Nah, karena airnya sudah mendidih, singkat cerita Momi Mutia langsung masukkan sayurnya untuk direbus sampai benar-benar lembut. Karena nasinya sudah tercium bau khasnya, itu tandanya nasinya sudah mau matang. Terlebih dahulu kita aduk-aduk supaya matangnya itu merata. Lanjut, karena sayurnya sudah masak dan sudah selesai ditiriskan, dibuang air rebusannya. Kemudian sekarang saya tambahkan air kembali dan masukkan bumbu-bumbunya. Singkat cerita, nasinya sudah masak, sudah diangkat. Kemudian sekarang saya gantikan lagi dengan menggoreng nike. Karena kerjanya buru-buru saat mencuci nike, sudah dilupa deh untuk ditiriskan terlebih dahulu airnya. Tidak apa-apa ya, mungkin itu pengaruh umur, maklumlah sama kemak, kerjanya buru-buru. Untuk membuat nike goreng, jangan lupa diaduk-aduk agar supaya nikenya tidak gosong. Sambil mengaduk-aduk nike, di samping sayurnya sudah mendidih. Kita cocokkan rasa, jangan lupa dikasih jeruk. Setelah kita rasanya sudah pas, kita aduk-aduk lagi, kemudian kita biarkan dulu mendidih sampai benar-benar matang. Lanjut, karena nikenya sudah setengah krenyes-krenyes, maka kita masukkan bumbunya. Oh ya, untuk menggoreng nike saus ini saya tidak spill lagi caranya lebih detail, karena untuk cara memasaknya itu sudah ada saya buatkan videonya sebelumnya. Untuk teman-teman yang mau melihat caranya, silakan dikunjungi video sebelumnya ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sebelah lagi Momi Mutia sudah panasi terlebih dahulu wadah untuk membakar ikan bandeng. Jadi Momi Mutia tidak membakar langsung di bara ya. Jadi ini Momi Mutia menggunakan cara lebih singkat. Momi Mutia hanya menggunakan wadah untuk dialas, dibakar di atas kompor. Kalau harus membakar ikan pakai bara itu, Momi Mutia harus menggunakan waktu yang cukup lama, sedangkan Momi Mutia sudah harus ke lapak. Alhamdulillah, makan saya sudah selesai. Kuah asam, jantung pisang, dan duo sole pedas sama ikan bandeng bakar. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video Momi Mutia selanjutnya. Thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.